Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Dengan kita kali ini bertemakan tentang kehidupan kamu ya. Ada berapa dari kamu di sini mungkin ingin bangkit dari problematika kehidupan kamu. Nah, kita akan lihat di sini. Apakah ada keinginan kamu di sini atau tidak ya? Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Leo, sebelum aku lanjut kali dengan ini, aku doakan Leo semuanya semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Happy New Year buat Leo. Semoga di tahun ini adalah tahun keberuntungan kamu, tahun keberkahan buat kamu, tahun kesuksesan, dan tahun kebahagiaan ya. Amin. Nah, oke, fokus ke kartu ini. Kita akan sampel kartunya ini buat Leo semuanya ya. Energi apa yang muncul di sini buat Leo? Oke. Ketidaknyamanan. Nah, di sini ada kata ketidaknyamanan yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu. Apakah ini kamu merasakan suatu kehidupan atau hubungan kamu dengan seseorang yang membuat kamu tidak nyaman? Karena dia adalah seseorang yang mungkin tidak pernah memberikan kebahagiaan buat kamu. Atau kamu merasa bahwa dia itu adalah orang yang tidak peka terhadap kamu, tidak pernah mengerti akan diri kamu. Atau dia di sini ya ibarat kata kalau kamu seorang yang feminim ya, dia adalah seorang maskulin ya yang kamu fokuskan. Ya mungkin atau yang kamu yang sudah menikah di sini ya. Rumah tangga kamu itu mungkin selalu ada konflik. Konfliknya apa? Mungkin selalu dalam hal materi. Di mana mungkin kamu yang berjuang sementara dia tidak pernah berjuang. Mungkin kamu yang bekerja sementara dia mungkin hanya duduk diam, begitu ya. Bisa saja mungkin kamu merasa bahwa kenapa ya aku punya suami seperti ini ya Kak gitu ya. Nah itu ada itu yang membuat kamu tidak nyaman. Kenapa sih harus aku gitu loh. Sementara yang menjadi kepala rumah tangga kan dia. Nah itu bagi kamu yang lagi menonton video ini adalah seorang feminim. Kalau kamu yang seorang maskulin, ketidaknyamanan yang membuat kamu kepada sang istri kamu gitu ya. Bisa saja karena dia itu orang yang kayak apa ya, yang sosialita gitu ya, suka kemana-mana, tidak pernah mementingkan rumah ya. Dia yang mungkin selalu disibuk dengan HP-nya, gadgetnya gitu ya. Dia tidak pernah memikirkan anak-anak, mau makan apa saat ini, mau sarapan apa pagi ini gitu ya. Dan dia mungkin tidak pernah mengurus ya, apa ya, kayak anak-anak, keluarga, dapur gitu ya, mungkin itu. Jadi itu juga yang membuat kamu tidak nyaman atau sifat dia, ya sifat dan tingkah lakunya dia yang membuat kamu tidak nyaman. Seakan-akan, kayak kamu dibuat seperti robot gitu loh, apa yang diinginkan dia, ya kamu harus memenuhi. Nah itu juga, ya mungkin dia juga orang yang egoisan atau mungkin dia suka memaksakan kehendaknya, ya baik kamu ini yang feminim ataupun maskulin ya. Itu yang aku rasakan, Leo. Jadi di sini ada ketidaknyamanan yang terjadi dalam hubungan kamu, dalam rumah tangga kamu, ataupun dalam hubungan pacaran kamu ya. Di mana kamu melihat pacar kamu, kekasih kamu itu, wah dia kok suka TP-TP ya sama cowok-cowok gitu ya. Itu bagi kamu yang feminim ya. Bagi kamu yang maskulin ya, mungkin kamu kayak orang yang cuek, suka begitu, suka liatin cewek gitu ya. Wah ada yang cantik sedikit pun kamu liatin gitu ya. Nah itu juga membuat rasa tidak nyaman gitu ya. Seakan-akan ada pasangan di samping kita, ya mungkin, kita ataupun dia justru melihat orang lain gitu loh. Itu juga membuat tidak nyaman. Ya mungkin ada rasa cemburu, ada jealousnya gitu ya, rasa tidak dihargai begitu, ya. Atau bisa dikatakan hubungan kamu mungkin sudah lama berjalan, tapi kok tidak ada perkembangan, tidak ada komitmen. Justru mungkin di antara kamu dengan dia itu seperti orang asing ya. Makanya di sini kamu lebih milih ya udahlah, daripada aku tidak nyaman bersama dia, lebih baik aku bangkit untuk melupakan dia gitu loh. Nah, mungkin mungkin awalnya kamu tidak nyaman juga sih. Mungkin ada kondisi kamu di sini sudah berpisah dengan dia dan kamu tidak nyaman gitu loh. Ya mungkin dia sering sering apa ya, sering datang ke kamu, seakan-akan ingin membangun hubungan lagi bersama kamu. Sementara mungkin kamu tidak menginginkan dia lagi. Ya, sementara kamu pengen move on dari dia. Sementara kamu pengen melupakan dia. Kamu pengen bangkit dari ketidaknyamanan kamu ini.
ya. Ini adalah suatu problematika kehidupan yang kamu, jalani saat ini, salah satunya ini, begitu ya. Oke, ada ketidaknyamanan antara kamu dengan pasangan kamu, atau di sini tentang pekerjaannya kamu, ada suatu ketidaknyamanan yang kamu rasakan dalam dunia karir kamu. Mungkin di antara sekeliling kamu itu orang-orangnya banyak begitu yang suka julid ya, suka mungkin yang suka kepo-kepo gitu ya. Nah, mungkin ada yang iri sama kamu, makanya di sini kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi pekerjaan ini. Ya, mungkin beberapa dari kamu ingin keluar dari pekerjaan ini, mungkin beberapa dari kamu ingin, ya udahlah cuek aja gitu loh. Tapi sebaiknya sih, bagaimana caranya untuk menghadapi itu kalau dalam sistem pekerjaan ya, karir, ya kamu tinggal lakukan aja, apa yang menjadi job desk-nya kamu, ya kamu lakukan. Kalau kamu udah selesai, ya udah gitu loh. Tidak usah kamu pikirkan orang-orang sekeliling kamu. Secara kamu juga tidak merugikan dia ataupun tidak minta bantuan dari dia, ya kan? Jadi ya udah, itu caranya kamu untuk bangkit dari kayak orang-orang julid seperti itu, ya, oke. Itu yang aku lihat, ada ketidaknyamanan yang kamu rasakan. Jadi apalagi di sini kita akan coba lihat. Apalagi energi yang terbaca di Leo di sini. Ingat ya Leo, ini bacaannya ya secara general ya. Wah, di sini ada tertipu. Leo, sebagian dari kamu di sini merasa ya tertipu oleh suatu hubungan. Ya mungkin kamu merasa hubungan yang kamu jalin saat ini adalah hubungan yang benar gitu loh. Hubungan yang akan ada komitmen, hubungan yang mungkin penuh dengan cinta. Ternyata tidak seperti apa yang kau pikirkan. Dia mungkin menipu kamu. Mungkin di awal perkenalan, dia menyebutkan bahwa statusnya dia itu ya single. Ternyata dia sudah memiliki pasangan. Atau kamu merasakan bahwa ya awalnya terlihat baik, awalnya terlihat lugu gitu ya. Ternyata wah dia menipu kamu, menghabiskan uang kamu, cuan kamu gitu ya. Bisa saja mungkin ada beberapa dari mereka yang melarikan harta benda kamu, ya. Jadi seakan-akan kamu dari segi percintaan di sini merasa tertipu. Inilah saatnya kau bangkit. Mungkin kamu merasa bahwa sulit ya melupakan peristiwa itu. Tapi bagaimanapun itu sudah terjadi, biarkan, relakan, ikhlaskan. Yakinlah pada diri kamu sendiri bahwa Tuhan akan mengganti lebih banyak dari itu. Ya, oke? Buat Leo, itu yang aku lihat. Atau bisa juga di sini dalam hal finansialnya kamu tertipu. Mungkin oleh suatu kayak apa ya? Kamu mungkin suatu kerjasama gitu ya, membuat bisnis, tiba-tiba ternyata ya kok bisa kayak gini ya, valid semuanya, ya. Ternyata ya mungkin seseorang yang mungkin menjalin kerjasama dengan kamu itu yang menipu kamu, oke. Nah itu, ada beberapa orang mungkin dalam hal, penyediaan bahan baku gitu ya, bahan baku apalah ya, mungkin dia mensuplai semuanya, ya mungkin dia menjanjikan begini begitu, harganya begini begitu. Ternyata setelah uang terima dia kabur gitu loh. Ya bisa saja seperti itu ya. Ada berapa dari kamu merasakan itu? Oke, buat Leo. Nah, apalagi di sini yang terlihat buat Leo? Ada cinta. Nah, cinta. Aku melihat di sini ada sebuah cinta. Ini tentang asmara ya, lebih ke tentang asmara. Jika di sini kamu merasa bahwa dia itu cinta bagi kamu, ya kamu perjuangkan. Artinya kamu bangkit, bangkit dari keterpurukan kamu, bangkit dari kesedihan kamu. Kamu melihat ada cinta. Setelah kesedihan yang melanda hati kamu, akhirnya kamu menemukan cinta di sini. Ya, jadi kalau memang benar-benar kamu berjuang, misalnya berjuang untuk melupakan masa lalu, berjuang mungkin untuk move on, ya berjuang untuk memperbaiki diri kamu. Akhirnya di sini ada sebuah cinta yang akan membuat perubahan dalam hidup kamu, ya. Leo, itu yang aku lihat. Semoga cinta ini adalah sesuatu hal yang begitu bisa merubah hidup kamu ke depan. Walaupun sudah banyak hal yang kamu lalui, ya. Dan dia mungkin bisa bersama-sama menyelesaikan problematika kehidupan kamu ya, semoga, oke. Nah ini aku lihat ada sebuah cinta yang akan terjalin antara kamu dengan seseorang, ya mungkin kamu akan ketemu dengan cinta kamu ya begitu. Ada perubahan, di sinilah perubahan itu muncul saat cinta itu datang. Walaupun kamu pernah tertipu, walaupun kamu pernah merasa dalam kondisi tidak nyaman,
akhirnya perubahan itu muncul. Karena kamu sendiri ingin bangkit gitu loh, ingin bangkit dari keterpurukan kamu, bangkit dari kesedihan kamu, bangkit dari segala, masalah-masalah yang ada, begitu ya. Perubahan itu akan terlihat nyata nantinya jika kamu benar-benar menginginkannya ya, dimana kamu ya udahlah saatnya kamu harus bangkit dari segala problematika kehidupan kamu dan perubahan inilah nanti yang akan terlihat nyata ya oleh kamu. Oke, buat Leo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke Leo. Fokus ke kartu ini, kita akan shuffle kartunya. Apalagi di sini yang cerita yang akan tersirat dari kartu-kartu yang sudah kita tebar ya. Apalagi ceritanya? Oke. Kita akan turunkan dulu kartunya ya. Semua. Oke. Once more. Ada Knight of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada Aries, Leo, Sagi dan Taurus, Virgo, Capri juga ya. Oke. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Nah, sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Buat Leo. Leo, kita akan lihat cerita ini. Cerita ini apakah pernah kamu rasakan? Apakah seperti ini cerita kamu sehingga kamu ingin bangkit dari keterpurukan kamu, dari masalah yang kamu hadapi saat ini gitu loh, ataupun sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sini di bottom of the deck kamu ada Knight of Wands, dan ada The World. Akhirnya mungkin kamu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kamu mampu mengatasi semua masalah-masalah hidup kamu, mampu membuat kamu itu menjadi orang yang sukses. Karena di sini ada perjuangan yang kamu lakukan, ada usaha, ada energi yang cukup kuat di sini. Kamu memiliki power di mana kamu sudah berkeinginan untuk merubah semuanya dan akhirnya itu akan kamu wujudkan dengan perjuangan kamu. Karena di sini juga ada perubahan. Perubahan itu yang dihasilkan dari perjuangan kamu, usaha kamu, ya. Hidup itu selalu tentang selalu tentang impian, harapan, selalu tentang usaha dan doa. Karena jika itu tidak ada, ya, kamu tidak akan bisa merubah apapun. Karena hidup itu adalah perjuangan yang benar-benar harus kita perjuangkan. Oke, buat Leo. Itu yang aku rasakan di sini ya. Nah, seperti apa ceritanya? Aku melihat di sini ada King of Swords. Kamu mulai berpikir dewasa. Kamu mulai berpikir bijaksana. Kenapa? Ya mungkin ini adalah suatu perubahan bagi kamu. Ya mungkin dulunya kamu berpikir, wah aku tidak mikirkan masa depan kemarin. Aku hanya mikirkan hanya bersenang-senang aja gitu loh. Tapi ternyata itu adalah semua sia-sia. Dan aku membuang waktu aku hanya dengan bermain-main begitu. Dan sekarang tidak ada kata terlambat untuk memulai semuanya. Dan kamu di sini mulai tekun. Tekun dengan apa yang sudah kamu pikirkan ataupun apa yang sudah kamu planningkan di sini. Jadi ada usaha yang kamu lakukan. Ya, buat Leo. Ada sesuatu yang membuat kamu harus bisa mencapai itu. Ya, untuk mencapai itu ya otomatis usaha. Usaha dan doa kamu di sini. Kamu mempelajari semuanya. Kondisi, situasi, hal-hal semuanya yang menyangkut untuk perubahan hidup kamu dan semua kamu pelajari. Dan akhirnya kamu bisa mendapatkan suatu perubahan itu, ya, buat Leo. Dan di sini selanjutnya apalagi yang terbaca? Ada Queen of Wands dan ada Ace of Pentacles. Aku merasakan di sini ya, Queen of Wands ini menggambarkan kamu akhirnya bisa menjadi orang yang
mandiri ya, yang mungkin selama ini kamu selalu ketergantungan dengan seseorang ataupun dengan orang lain, atau bisa saja dengan keluarga. Tetapi dengan perubahan yang kamu inginkan, "Wah, aku tidak mau lagi nih tergantung kepada seseorang, tergantung kepada dia atau tergantung kepada orang tua. Dan sinilah saatnya aku harus bangkit, melawan semua apa yang sudah terjadi, masalah ya, apakah itu pengkhianatan, apakah itu penipuan gitu ya, apakah itu cinta, finansial, akhirnya semua kamu kamu perjuangkan. Karena di sini aku melihat dari segi finansial kamu sih akan banyak harapan ya. Karena dengan perjuangan kamu tadi, sehingga seakan-akan kamu akan merasakan bahwa ya inilah hasil perjuangan aku. Dan akhirnya kamu mendapatkan ya apa yang sudah menjadi impian kamu. Adalah ya mungkin beberapa dari kamu yang pernah tertipu oleh uh, pekerjaan-pekerjaan begitu ya. Dengan kemandirian kamu di sini, dengan perjuangan kamu, dengan keinginan kamu untuk bangkit, akhirnya kamu dapatkan. Di mana yang dulu hilang, akhirnya kembali lagi, begitu ya. Jadi harapan itu akan selalu ada, jika kamu ingin memperjuangkannya, jika kamu ingin mendapatkannya, ya. Begitu ya, Leo. Nah, itu yang aku lihat di sini, ya. Dan berikutnya di sini, aku melihat di sini ada sebuah energi ya, di mana kamu merasakan adanya suatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang membuat kamu merasa bahwa ya, sebenarnya ini adalah hubungan hubungan hanya sementara sih ya, yang aku rasakan. Cinta di sini. Ya, kamu harus berhati-hati saat kamu menemukan cinta. Nanti akan ada beberapa dari mereka yang hanya ingin mencari suatu kepuasan, hanya ingin mencari kesenangan. Ini aku rasakan ada Three of Cup. Three of Cup ini adalah satu kebahagiaan tapi sifatnya sementara. Jadi tidak bisa akan lama gitu loh, tidak akan kekal. Artinya tidak akan ada komitmen. Jadi mungkin cinta yang datang di sini bisa dikatakan adalah ya mungkin beberapa dari mereka ada yang tidak ingin berkomitmen, ada yang hanya ingin memanfaatkan kamu, atau aja ada yang ingin apa ya kayak mencari kesenangan, mencari kepuasan begitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi buat Leo harus benar berhati-hati saat kamu memang sudah bangkit, saat kamu pengen merubah semuanya, dan untuk melihat sesuatu yang datang kepada kamu itu, kamu harus bisa jeli gitu loh. Jangan kamu hanya bisa menerima, wah aku sudah move on Kak, aku sudah melupakan. Dan ada orang yang datang dengan aku gitu loh. Ada yang orang datang ingin membangun hubungan dengan aku. Ya mungkin bisa aku terima, sementara kamu belum mengenal dia siapa dia. Jadi sebaiknya sebelum kamu menjalin suatu hubungan dan ada baiknya kamu untuk mengenal pribadi masing-masing, ya. Melihat bahwa apakah dalam hubungan itu akan ada suatu apa ya, suatu keseriusan, akan ada komitmen atau gimana gitu ya. Caranya ya, bagaimana caranya kita untuk melihat dia bahwa serius apa tidak gitu ya. Nah, itu gampang sekali. Misalnya ada seorang nih yang datang kepada kita tinggal tanya, ya, apa yang membuat aku percaya sama kamu? Lakukan, tunjukkan kepada aku, supaya aku bisa percaya sama kamu bahwa kamu itu tulus mencintai aku. Ya, itu aja. Kalaupun nanti dia mencari alasan ini itu, ya kamu pertimbangkan kembali. Artinya itu orang yang suka ngeles ya, suka mencari alasan. Artinya dia tidak serius gitu loh. Kalau orang yang serius, orang yang tulus, dia pasti kelihatan dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dari tindakannya ke kita ya. Kita akan bisa mengetahui itu. Oke. Tapi di sini aku melihat juga ada King of Wands. Ada seseorang yang akan perjuangkan kamu juga di sini. Seseorang yang tulus, jadi tidak semuanya itu orang yang mungkin tidak baik gitu loh. Ada, tinggal kamu bagaimana melihat itu. Yang aku katakan tadi. Tinggal bagaimana cara kamu melihat siapa dia. Bagaimana dia, ya. Karena dengan begitu kamu akan bisa merasakan. Karena sesuatu itu, kalau kita punya chemistry, kalau kita secara terikat secara spiritual, itu kita akan merasakan. Saat kita merindukan dia, otomatis dia juga akan merindukan kita. Saat kita mimpiin dia, dia juga akan mimpiin kita. Ya, ada kayak mirror antara kamu dengan dia. Itu ya. Jadi itu yang dinamakan cinta. Soulmate, ya chemistry kamu. Akhirnya itu, ya mungkin selama ini kamu sudah merasakan bahwa aku itu selalu ketemu dengan orang yang salah, Kak.
aku selalu ada dikecewakan, aku selalu dikhianati. Makanya mungkin aku capek, saatnya lah sekarang aku bangkit. Aku tidak mau lagi nih menjalin hubungan dengan orang-orang seperti itu. Aku lebih waspada, lebih berhati-hati dalam menilai seseorang yang akan datang kepada aku. Ya, Leo. Karena Leo di sini sebenarnya orang yang memiliki karisma, walaupun kamu ini feminim atau maskulin. Leo selalu ada karisma di mata banyak orang. Jadi Leo ini bisa dikatakan ada yang menjadi public figure, ada seseorang yang mungkin banyak disukai teman, disukai orang. Ya, mungkin itu juga bermacam-macam orang yang melihat kamu. Jadi kamu harus bisa berhati-hati. Orang yang bagaimana nantinya yang akan kamu butuhkan. Oke? Buat Leo. Mungkin ini dulu readingan kita. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Semoga kau bisa bangkit dari keterpurukan yang kamu rasakan saat ini ya. Sampai ketemu lagi Leo. Dadah.